bukan mendukung. Pembacaan tuntutan atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah dibacakan hari ini. Pembacaan tuntutan penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun seakan menjadi jawaban akan keingintahuan publik selama ini. Wajarkah tuntutan yang dibacakan tersebut dan apakah tuntutan jaksa ini sudah memuaskan pihak-pihak yang menjadi pelapor kasus tersebut? Untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir Jamin Ginting yang merupakan akademisi hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat malam Pak Jamin, terima kasih malam, sudah hadir. Kemudian ada Iwayan Sudiarto, Sudirta, maaf salah Pak. Tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Selamat malam Pak Sudirta. Kemudian ada Novel Bamukmin yang merupakan dari Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novel. Langsung saja saya ke Pak Novel sebagai salah satu pelapor kasus ini. 1 tahun dan 2 tahun masa percobaan. Ya. Apakah ini menjawab seluruh laporan Anda itu? Jadi kita melihat ini dagelan konyol gitu kan. Iya. Oh jadi nggak puas ini? Oh jauh daripada rasa puas karena berdasarkan kita juga nggak puas. Oh iya. Nanti giliran Pak, ya kita lihat. Berdasarkan jurisprudensi yang ada nggak ada yang lolos satupun penista agama. Mulai dari jamaah Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai saat ini. Bahkan yang di Bali kemarin pun ibu-ibu yang nggak sengaja mencela tempat peribadatan di Bali hanya terlontar itu dihukum 1 tahun penjara. 1 tahun 1 tahun 2 bulan. Beda kasusnya. Nah, apalagi ini yang sudah saya melaporkan bukan nggak punya bukti 7 kali loh. Jadi saya menilai ini nggak ada unsur niat, nggak ada unsur kesengajaan, itu sangat didramatisir. Itu adalah dusta. Sisi dagelannya di mana maksudnya? Sisi dagelannya di mana? Jadi kita melihat yang sudah dimainkan beberapa bulan ini dari pertama dengan dikatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa itu adalah unsur sengaja. Itu kan udah diucapkan. Ya, yang membuat opini bagus kepada jaksa itu sendiri. Tetapi terakhir di belakang-belakang ini justru berbalik. Pertama, indikasi kita melihat itu ada penundaan. Padahal ini kita melihat bukan kepentingan politik. Kita turun, masyarakat turun dari 1410, 411, 212, 112, 313. Itu seluruh umat Islam mewakili umat Islam yang ada di dunia. Jadi seharusnya didengarkan. Kalau lihat pertimbangan dari jaksa tadi, beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan, tidak cukup menurut Anda? Tidak cukup. Itu mesti harus dituntut 5 tahun, sehari pun kurang jangan. Kalau lihat pasal yang dituntutkan pasal 156 ya. Itu pengalihan pasal yang sudah melakukan kalau kita melihat ini memindahkan pasal yang nggak semestinya. Semua rata-rata pengacara tahu, hukum tahu, semua pelapor melaporkan 156A karena ada unsur agama. Kenapa ada unsur agama? Karena yang disebut selalu Al-Maidah. Al-Maidah ini yang jadi permasalahan sampai saat ini. Baik, silakan Pak. Bentar, ini dari tuntutan ini ada juga kecewa tadi disebutkan. Luar Tapi biasa. kecewa yang sebaliknya ya. Harusnya bagaimana? Saya khawatir ini ada tekanan. Harusnya Dan bagaimana? kalau ada tekanan, nanya boleh dong. Pak Novel, ini siapa yang neken-neken jaksa ini kok nggak berani nuntut bebas? Nah, kalau dulu orang sudah tahu. Kenapa berkas ini sampai ke penyidikan? Kenapa sampai ada sprindik? Nah, kita bicara hukum ya, jangan debat kusir. Ketika ada demo dan tekanan rame-rame, beberapa aksi tadi ya, belum ada sprindik, tapi tahu-tahu ada tersangka. Nah, nanti Pak Jamin boleh menguji pendapat saya. Kalau sprindik itu maksudnya kan mencari alat bukti, mencari bukti. Bukti-bukti didapat agar terang. Terang siapa? Siapa menjadi tersangkanya. Seorang bisa menjadi tersangka, lari lagi ke butir 14 pasal 1, yaitu bukti permulaan. Kalau menurut MK harus ada 2. Nah, belum pernah ditemukan 2 alat bukti itu, karena dari 38 yang didengar ahli dan saksi ketika penyelidikan, itu 22 menyatakan tidak ada penistaan. 9 ahli pidana, 6 mengatakan tidak ada penistaan. 14 jaksa, 10 mengatakan tidak ada penistaan. Penyidik pecah. Tapi karena ada tekanan luar biasa, jadi tersangka kemudian. Jadikan tersangka. Kok bisa jadi tersangka sebelum ada sprindik? Nah, itulah masalahnya sehingga ini berlanjut.
kalau tidak ada bukti permulaan lalu jadi tersangka, lalu P21-nya kayak apa? Kalau P21-nya tidak jelas asal-usul alat bukti-buktinya, dakwaannya kayak apa? Kalau dakwaannya tidak memenuhi unsur-unsur, pastilah tidak ada pembuktian. Itu sebabnya pasal 156 harus lolos, 156 pun harusnya lolos. Kenapa? Kita lihat bagaimana dari tuntutan jaksa. Pak Sudirta, kita tahan dulu ya. Kita ingin lihat dulu pasal yang dimaksud 156 dan 156A supaya kita masyarakat yang nonton juga. Nah, dari 156 misalnya. Kita lihat dulu siapa Pak, yang jadi korban? Coba. Baik. Kita tayangkan dulu pasal 156 dan pasal 156A. Grafiknya ya berupa ini kita sebut kita cuplik ya pasal 156 KUHP. Siapa yang menjadi Barang korban? siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 begitu ya. Baik, kemudian kita lihat di sini tidak ada disebutkan unsur agama ya, tapi kelompok tertentu. Kemudian 156A dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Itu jelas. Baik. Ini jelas. Pak Sudirta dulu. Sekarang karena pasal 56 sudah dinyatakan tidak terbukti dan memang tidak ada buktinya. Karena memang Pak Basuki sama sekali tidak pernah menyerang Al-Maidah. Dia hanya menceritakan kejadian di Bangka Belitung, itu saja ceritanya. Nah sekarang kembali ke pasal 156. 156-nya ya. Yuk kita lihat bagaimana reksitur jaksa. Tidak jelas siapa yang dimaksud golongan di situ. Kita misalnya sebut di situ orang yang beragama Islam, kemudian disebut mubalik, disebut ustadz, disebut dai, dan atau para khotib. Bayangkan, dan atau bukan main tidak jelasnya. Dalam perkara pidana kan harus konkret. Menurut Anda dan atau para khotib itu tidak boleh berandai-andai, tidak boleh mencari contoh yang lain. Nah, jangan dulu, giliran Pak. Tadi saya tidak potong. Nah jadi jelas ini, kalau tidak konkret ya mestinya bebas. Coba konkretkan siapa kelompok ini, golongan yang ini. Harusnya ada konkret. Jaksa tak berhasil membuktikan. Karena seperti tadi, siapa yang harus menjadi tersangka? Karena tersangka yang lebih dulu. Yang untuk 156A juga tidak ada korbannya. Sprindik. Tidak dua alat bukti tercukupi. Nah lalu bagian yang lain, yang paling seru. Jaksa menyatakan keresahan ini disebabkan oleh antara lain Budiani. Oh, video unggahan. Kalau Buniani yang membuat keresahan, kenapa pula ya? Pak Basuki yang jadi terdakwa dan dituntut? Harusnya kan Pak Buniani yang udah jadi tersangka dituntut. Nah yang ketiga, 1 tahun dalam masa percobaan 2 tahun. Perkara sebesar ini, kalau tidak itu indikasinya memang ragu-ragu, jaksa nggak mungkin berani nutup percobaan. Saking takut ada tekanan aja dia. Kalau menurut Anda misalnya ini benar terbukti, harusnya tuntutannya seperti apa? Tidak akan percobaan. Tidak akan percobaan. Tidak berani percobaan. Jadi justru percobaannya menunjukkan bahwa jaksa ragu-ragu. Sekarang yang keempat, betul nggak dia ragu-ragu? Dakwaannya alternatif. Ada 5 jenis dakwaan di dalam praktek. Alternatif artinya buktinya lemah, baru diambil alternatif. Nah, saya ingin nambahkan 2 hal. 2 halnya disimpan dulu Pak, setelah jeda ya. Nanti kita lihat pendengaran dari Pak Jamin. Jadi semakin banyak poin nanti ya. Setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Baik, kalau kita lihat tuntutan jaksa hari ini mengacu pada pasal 156. Kalau kita sudah sama-sama lihat tadi ya, pasal 156 sebenarnya tidak menyinggung soal agama, tapi kelompok. Walaupun tadi Pak Sudirta dari tim kuasa hukum Ahok ini juga keberatan. Yang mana korbannya, kelompok mana? Mana barangnya? Ya. Mungkin Pak Novel juga punya pendapat sendiri, tapi kita ingin dengarkan dulu analisis dari Pak Jamin. Bagaimana? Ya, begini ya. Kenapa kira jaksa kemudian memilih yang itu? Ya, tentu tadi sudah sama-sama kita dengarkan di pasal 156A tidak ada dibuktikan, tidak bisa dibuktikan tentang adanya unsur kesengajaan, tidak adanya niat. Nah itu yang menjadi unsur yang tidak bisa terbukti dalam ruang persidangan. Kenapa ada hal seperti ini? Karena sekali lagi biar masyarakat juga mengerti, jadi
untuk melihat kebenaran material itu bukan tanggung jawab penasihat hukum saja, juga jaksa penuntut umum dan juga hakim. Jadi kalaupun JPU melihat tidak ada bukti yang bisa menguatkan tuntutan mereka untuk menggunakan pasal 156, mereka secara objektif menyatakan ya tidak mungkin kami menuntut dengan sesuatu yang tidak kami yakinin. Sehingga karena tidak ada unsur niat di situ, maka mereka mengesampingkan pasal 156A tersebut. Dan ini indikasinya juga sudah kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita amatin, kita teliti dari awal, sebagai contoh, waktu eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum mengenai tentang harus adanya izin terlebih dahulu dari Menteri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah, dari Kejaksaan, itu kan tidak diterima eksepsinya. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwasannya kewajiban itu memang tidak perlu karena 156A itu pasti tidak ada di dalam tuntutan mereka begitu. Jadi tetap aja dilanjutkan kan begitu. Nah, sekarang masuk ke 156. Jadi saya garis bawah ya secara awam, orang awam hukum nih ya. Ya. Berarti artinya kasus sekarang ini dengan tuntutan seperti itu bukan lagi kasus penodaan agama dong? Ya tentu bukan, karena bukan kasus penodaan agama? Bukan. Jadi 156 itu kan bukan agama yang dinodai, tetapi kelompok tertentu. Tetapi sarananya kenapa orang tersebut dinodain, kelompok yang mana? Kelompok yang sering menggunakan ayat-ayat tadi yang digunakan untuk bahan ceramah, untuk bahan khotib, dan untuk yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan keagamaan tertentu. Jadi itu yang mereka gunakan disalah tafsirkan oleh Pak Ahok tadi itu. Jadi penafsiran daripada orang yang sering menggunakan itu, yang mengerti tentang hal itu, disalah artikan kepada Pak Ahok, sehingga orang-orang yang tadi menyampaikan itu merasa dinodai karena Pak Ahok kan tidak begitu paham tentang hal itu. Yang itu adalah orang-orang khotib tadi, orang-orang ulama tadi yang mengerti hal itu. Jadi unsur daripada kelompok-kelompok ini atau golongan-golongan tertentu inilah yang merasa dinodai. Tetapi ada satu yang menurut saya terjadi suatu loncatan logika daripada jaksa penuntut umum. Karena awalnya mereka mengatakan bahwasannya yang menjadi dasar yang dinodai itu yang dia bicarakan adalah pengalaman waktu kasusnya di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, waktu di Bangka Belitung ada elit politik yang menggunakan ayat-ayat itu untuk melawan dia. Lalu dia mengatakan nggak benar itu elit politik. Jadi yang dinodai sebenarnya elit politik tersebut. Karena elit politik itu benar menurut penafsiran penulisan jasa penuntut umum. Menggunakan dasarnya itu yang di Bangka Belitung, padahal di situ adalah elit politik. Elit politik. Jadi elit politik itu menurut jaksa yang roh kolonialisme. Nah, elit politik itu sudah benar menurut jasa penuntut umum dengan menggunakan ayat-ayat itu. Tetapi menurut penafsiran daripada Pak Ahok, dia salah sehingga mereka merasa ternoda. Cuma loncatan logikanya adalah elit politik itu disamakan dengan ulama. Jadi apa yang diucapkan itu oleh elit politik dalam tujuan purpose-nya adalah untuk politik, ternyata disamakan dengan ulama yang tujuannya untuk ceramah keagamaan. Blunder dari JPU-nya, ya, lompatan logika. Jadi ya terjadi lompatan logika. Seharusnya satu, kalau yang dirugikan itu adalah elit politik, harusnya elit politik ini dihadirkan dalam persidangan apakah mereka ini merasa dinodai atau enggak atas ucapan itu. Tapi karena mengarah begitu. Memang ada dasarnya, JP mendasarkan itu atas peristiwa yang terjadi di Bangka Belitung. Ya itu kan dalam tuntutan kan disebutkan rentetannya. Bahkan bukti halaman 40 dijadikan bukti tentang elit politik itu. Jaksa yang menyampaikan, tapi elit politiknya nggak dihadirkan. Nah, jadi saya teruskan. Nah, jadi elit politik ini dianalogikan sebagai penceramah ulama di dalam penceramah disamakan. Kenapa? Karena yang menjadi saksi adalah MUI dan para ulama-ulama di dalam persidangan. Sehingga mereka menganggap apa yang dilakukan Ahok terhadap elit politik sama juga apa yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia yang menggunakan ayat tersebut dalam aktivitasnya. Oke, saya coba garis bawah lagi ya. Jadi 156A ketika dikesampingkan maka kasusnya bukan penodaan agama. Bukan. Dalam sesuai tuntutan jaksa ini jaksa penuntut umum. Oke, kemudian ketika bicara 156-nya sendiri menurut Anda ada lompatan logika juga. Iya. Ketika dasarnya adalah sebenarnya kasus di Bangka Belitung begitu, padahal saat itu yang mengutarakan itu adalah elit politik, sementara di sini adalah kemudian menyamakan soal pada ulama, sehingga ada lompatan logika begitu ya? Ya, karena
di Kepulauan Seribu sinkron, itu ya? dianggap apa yang dilakukan terhadap elit politik itu juga yang sama kedudukannya dengan ulama. Padahal purpose tujuannya untuk menggunakan itu berbeda. Satu untuk kepentingan politik, satu untuk kepentingan agama. Cuma karena dalam hal laporan terhadap tindak pidana penodaan yang diduga agama dan golongan, itu kan hanya dilaporkan oleh ulama. Termasuk dalam hal ini adalah MUI sebagai golongan yang termasuk dipertimbangkan seperti itu. Nah, kita minta tanggapan Pak Novel. Tadi kan udah dijelaskan, udah jelas itu ada satu golongan, satu kelompokan yang Al-Maidah itu yang disebut oleh gubernur terdakwa ini ke arah ke situ. Karena jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah. Yang memakai Al-Maidah ini siapa? Golongan. Dari Rasulullah, dari sahabat, tabi'in, sampai ulama sampai saat ini yang memakai Al-Maidah. Sedangkan kejadian itu di Pulau Pramuka yang nggak pernah disebutkan elit politik. Nah, jadi jangan dikecohkan dengan yang sebelumnya, gitu kan? Walaupun sebelumnya itu memang sudah menyerang Al-Maidah. Tapi yang digunakan JPU-nya bagaimana misalnya? Jangan dipotong dulu. Tadi elit saya nggak politik potong. nggak disebut, ulama juga nggak disebut. Silakan, Pak Yang Novel. memakai siapa? Yang memakai Al-Maidah siapa? Ulama, kiai, ustadz, itu udah termasuk golongan. Nah, ini yang disebutkan di dalam Pulau Pramuka itu sangat jelas. Ya kan? Salah itu. Itu memakai, nggak ada satupun kata pun Ulama nggak disebut. etik ya apa yang dikatakan elit politik. Mungkin kritik Anda ini kepada JPU sebenarnya. Nggak ada, karena di Kepulauan Pramuka ini yang menimbulkan masalah nggak disebutkan elit politik, dia pukul rata. Yang memakai Al-Maidah itu mengawal ulama tuntutannya sampai JPU-nya umat tidak? Islam, elit politik. Mengawal tuntutan yang disampaikan JPU-nya tidak kira-kira? Karena ini kan apa yang Anda yakini, yang Anda pahami. Tapi kalau bicara soal tuntutan yang buat JPU, karena yang dimaksud lompatan logika tadi oleh Pak Jamin itu apa yang ada dikonstruksikan oleh JPU sebenarnya. Nah, Anda mengikuti jadi begini saya konstruksi jelaskan. JPU tidak? Dalam jaksa penuntut umum waktu menuntut itu dia sebutkan bahwasannya ini digunakan orang untuk melawan saya. Dan ini kan dalam suasana pilkada. Dan ini pernah dilakukan juga. Jadi JPU melihat bukti bahwasanya hal yang diucapkan ini pernah diucapkan juga dulu waktu dia ada di Bangka Belitung. Dan jadi konstruksinya adalah ini untuk menghina, menyerang apa yang pernah dilakukannya di sana, di Bangka Belitung itu. Konteksnya nggak ada pemilu, nggak ada. Itu sebelum jauh daripada pemilu. Di jaksa umum nggak ada Ya, urusan daripada pilkada. Dan 30 Maret itu sudah diserang Al-Maidah. 3 kali nih ngomong. belum karena dipotong Pak. Saya terakhir, yang 156A dikesampingkan tadi menurut Anda bagaimana? Itu 156A harus dijalankan. Memang ada unsur agama, kelompok golongan yang disebut karena kelompok golongan itu memakai Al-Maidah. Siapapun memakai Al-Maidah diserang. Nah, ini bernilai apa agama ada nilai di sininya gitu. Ya kan? Ini luar biasa karena ini serangan ini Al-Maidah diserang 7 kali ya. Sampai sesudah dilaporkan 7 Maret juga di Balai Kota diserang lagi Al-Maidah. Sampai dilaporkan 7 kali. Maka unsur nggak ada niat ini jauh. Unsur nggak ada niat ini bohong, dusta. Kok 7 kali kagak niat? Berkali-kali. Dan ingat Buniani ini karena itu YouTube website. Tadi Bapak lama ngomong. Ya kan saya mau jelaskan. Buniani ini korban dikorbankan. Kita ganti dulu. Jadi di dalam pidato Pak Ahok tidak menafsirkan Al-Maidah, hanya menceritakan apa yang ada di Babel. Tidak juga menyebut ulama, tidak menyebut siapa yang dibohongi. Berhenti dulu. Siapa menyebut siapa yang dibohongi, ini permasalahan laporan siapa yang pramuka. membohongi. Hanya jaksa melampirkan bukti e-book halaman 40, di situ jelas siapa yang dimaksud. Iya, konsentrasi di Pulau Pramuka. Ya, Pak Novel, Pulau Pramuka konsentrasi ya. Nanti ada waktunya lagi Pak Novel. Ya. Silakan Pak Sudirta. Jangan diganggu terus begitu. Berdebat ini biar ditonton orang enak lah. Iya, sekarang Mas. Jadi jelas itu yang dimaksud adalah elit politik. Dan itu dilampirkan bukti-buktinya. Oleh karena itu jelas Pak Basuki tidak menyebut ulama, tidak menyerang Al-Maidah. Lalu yang pakai Al-Maidah siapa? Tunggu dulu, makanya pasal 156A lolos. Pasal 156 juga akan lolos. Pak, tadi kenapa? Saya wakili pertanyaannya, tadi. Kalau disebutkan yang menggunakan Al-Maidah itu kemudian digarisbawahi adalah ulama, khotib dan lain sebagainya. Dari itu kan bukan golongan, Pak. Nabi Muhammad itu golongan. Yang mana? Yang mana orangnya? Dalam perkara pidana kan harus konkret. Misalnya dalam LP, siapa yang jadi korban? Disebut kok namanya terang begitu. Umat Islam itu harus golongan.
Harus terang. penista-penista Nah, yang lain itu agama yang diserang, nggak perlu golongan. Sebenarnya begini. Jadi Golongan. Lihat dong jurisprudensi. boleh dipotong, Jurisprudensi. ya. Ayo jurisprudensi kita lihat. Ya. Oke, kita potong. Saya Kita motong. samakan. Saya motong. Iya. Saya motong. Kita break Iya. terlebih dulu. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ada satu pertanyaan menarik tadi sebenarnya yang juga sempat disampaikan oleh Pak Sudirta. Kalau misalnya jaksa ini sangat firm begitu dengan apa yang dituntutkan, tidak pakai percobaan begitu banyak. Menurut Anda benar tidak ini? Begini ya, jadi jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutannya itu dipertimbangkan dari semua alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Jadi itu sangat dipertimbangkan. Setelah mereka mempertimbangkan, sehingga lalu mereka memutuskan kebenaran material suatu perbuatan ini cocoknya dihukum berapa tahun. Oke. Nah, lalu mereka mengambilkan kesimpulan, hukuman ini sebenarnya ini hukuman percobaan yang paling tinggi. Karena yang paling tinggi untuk bisa dilakukan hukuman percobaan adalah 1 tahun. Dan paling tinggi adalah 2 tahun masa percobaan. Jarang ada orang masa percobaan itu 2 tahun. Itu udah maksimum itu percobaannya 2 tahun begitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar mereka bahwasannya kami harus memutuskan karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun, artinya maksimumnya 4 tahun, 156, dan perbuatannya ini dianggap suatu perbuatan yang menurut majelis yang cocok untuk diberikan adalah bukan masuk penjara seketika, memerintahkan dengan masuk tahanan, tetapi lebih pantas dengan hukuman bersyarat. Yaitu tadi, hukum bersyarat itu adalah hukuman percobaan, digantungkan pada syarat. Percobaan itu artinya dalam 2 tahun dia disyaratkan tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tidak perlu menjalankan hukuman yang 1 tahun. Kalau memang nanti putusan majelis hakim sama. Sekarang kemudian yang dikeluhkan tadi oleh Pak Novel, yang dipotong dulu ya, dikeluhkan oleh Pak Novel tadi, kita sampaikan yang dikeluhkan juga oleh Pak Sudirta. Sekarang yang dikeluhkan Pak Novel. Disebutkan tadi jurisprudensi berbagai kasus yang lain tidak seperti ini. Begini, kita di dalam memutuskan suatu perbuatan tindak pidana atau tuntutan tidak digantungkan kepada putusan sebelumnya. Jadi jurisprudensi tidak mengikat. Bisa dilihat sebagai satu bahan pertimbangan, tetapi tidak mutlak mengikat. Karena dalam sistem kontinental atau civil law system, kita berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dan berdasarkan kepada keyakinan hakim. Jadi kalau hakim memiliki keyakinan cukup hanya untuk tindak pidana nanti sehingga dia memutuskan percobaan. Dan jaksa penuntut umum juga tidak terikat dengan putusan sebelumnya. Hakim saja tidak terikat, apalagi jaksa penuntut umum dalam. Karena konteks kasus beda-beda begitu ya? Ya tentu setiap kasus mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya. Baik objek, subjek, walaupun pasal yang sama. Tetapi tidak bisa dijadikan dasar suatu perbuatan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai jurisprudensi, dan jurisprudensi juga menjadi pertanyaan apakah jurisprudensi atau bukan, karena jurisprudensi mempunyai suatu standar-standar tertentu begitu. Nah jadi kita tidak bisa mendasarkan bahwasannya suatu putusan yang ada sebelumnya itu harus sama dong diterapkan dengan ini, nggak bisa, karena ini negara kita bukan negara yang menganut common law system yang harus binding by jurisprudence, itu nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Novel? Jadi saya mau meluruskan. Nggak bisa dipakai yang acuan sebelum-sebelumnya kasus-kasus lain. Itu kan teori bisa saja. Tapi kan kita melihat praktek. Yang awam ini kita melihat kenyataan. Teori hukum. Iya, teori hukum. Tapi yang kita lihat di masyarakat ini mereka tahu apa yang sudah terjadi, dan itu menjadikan, boleh dikatakan sudah menjadi standar. Nah, menjadikan standar ini, yang ini justru lain. Yang dikatakan Pak Iwayan ini katanya ada tekanan dari mana? Orang yang berkuasa kok. Dari polisi, dari jaksanya, hakimnya itu udah satu paket, ya kan? Yang melakukan dagelan ini, di mana ada rakyat yang bisa melakukan penekanan. Yang kedua masalah Buniani, justru itu dari YouTube, dari ulahnya gubernur terdakwa ini sendiri. Di YouTube Pemprov DKI. Tapi itu menjadi pertimbangan. Dia yang merekam, dia juga yang menyuruh men-share-nya. Jadi seharusnya juga kena pasal Undang-Undang ITE ini. Karena kenapa? Dengan sengaja merekam, dengan sengaja menyebarkan. Buniani yang dijadikan kambing hitam. Selalu. Seharusnya kena. Cuman karena ini permainan, kekuasaan, arogansi kekuasaan, ya kan? Ini pelecehan terhadap hukum yang memang era ini luar biasa. Penghancuran daripada nilai-nilai hukum, udah bobroknya hukum Indonesia udah hancur. Justru rakyat lebih mengerti. Rakyat lebih mengerti. Rakyat turun itu suatu vonis.
Ini tidak kebenaran pemerintah mulai dari polisi, jaksa, hakim, gilir menteri sekarang. dalam negeri, rakyat lebih pintar sekarang. Oke, stop ya. Sudah. Stop. Rakyat lebih tahu. Baik, Sudah. kita lihat Pak Sudirte Ya. sekarang. Jadi ini perkara politik dibungkus hukum. Karena Apa itu yang membuat Anda yakin itu? sangat mudah membebaskan. Belum melihat bukti saja, berdasarkan beberapa prinsip-prinsip hukum yang kita anut. Satu, kembali, Buniani yang membuat keresahan dan sudah jadi tersangka, harusnya bebannya kepada dia. Kedua, tidak ada orang yang secara konkret menjadi korban. Karena itu harusnya Pak Basuki dibebaskan. Masih ada 2 tambahan lagi. 156A golongan. Nah, jangan dulu. Masih ada 2 156A tambahan lagi. golongan, bukan Masih ada 2 konkret. tambahan Iya. lagi. Apakah bisa seorang dihukum kalau dia menjalankan undang-undang? Pak Basuki sedang berpidato menjalankan pasal 31 Undang-Undang Pemda, meningkatkan kesejahteraan rakyat di Pulau Seribu. Pasal 50 Tapi kampanye itu terselubung tuh. Pasal dulu, Pak. 50 Kampanye KUHP terselubung. menyatakan Iya. orang yang menjalankan undang-undang tidak dapat dihukum. Nah, terus apalagi? Yang terakhir, yang keempat di luar barang bukti adalah bagaimana sifat melawan hukum ini setiap tindak pidana yang didakwakan harus ada. Di mana letak sifat melawan hukumnya kalau seseorang berpidato menjelaskan program untuk kesejahteraan rakyat, kan tidak mungkin ada sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hak. Nah, ini baru di luar bukti. Saya ingin menyampaikan bukti-bukti yang membebaskan Pak Basuki. Pertama, pihak jaksa mengajukan 12 saksi de auditu. Seluruhnya tidak melihat. Berarti tidak bisa digunakan. Yang kedua, ahli-ahli Pak Musakir dan lain-lain tuh kalau bukan dari MUI direkomendasikan oleh FPI, punya kepentingan. Baik. Padahal ahli dipersyaratkan dia harus netral, Tidak punya kepentingan. tidak punya kepentingan. Hanya 2 kewajiban dia, membuat Baik. perkara menjadi terang dan dia bersikap adil. Karena itu tidak terpenuhi, maka dua-duanya tidak dapat dipertimbangkan. Kita stop dulu, sama waktunya ya, sama waktunya, ntar berantem lagi. Begitu. Saya ke Pak Padahal Jamin belum lagi. cukup Saya ini. balik lagi ke Pak Ya, Jamin baik, dulu. baik, Pak Jamin, baik. tadi disebutkan tuh soal Buniani yang juga dalam tuntutan jaksa hari ini begitu sebagai faktor yang meringankan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi unggahan Buniani lah yang membuat keresahan. Kemudian faktor yang meringankan lain kan kalau saya catat tadi adalah bahwa kontribusi Basuki Cahayapurnama dalam pembangunan. Kan itu ada beberapa faktornya yang meringankan. Tapi soal Buniani ini kemudian kalau kita soroti, bisakah kemudian ada orang lain yang disebutkan justru menjadi meresahkan masyarakat, bisa menjadi peringan kasusnya Basuki Cahayapurnama ini? Dalam konteks meringankan suatu perbuatan pidana, Ya. dia itu bisa orang yang memang ya sikapnya baik dalam persidangan, dia sudah disebutkan tidak pernah melakukan Ya, suatu itu perbuatan kan, pidana. Tapi kalau ini kelihatannya memang agak lucu juga. Baru pertama saya lihat Ya. ada Meringankannya. harusnya justru bebas karena perbuatan itu bukan dia yang buat. Artinya Ya. keresahan itu dibuat orang lain itu karena apa? Ya harusnya orang yang membuat keresahan itulah yang harus dipidana. Lagi-lagi ini tentunya. menunjukkan keraguan JPU. Iya, kalau saya lihat sih harusnya JPU tidak perlu menyebutkan itu. Dia kan sudah tahu kalau memang orang ini yang membuat keresahan, harusnya dia melakukan Malah bebas harusnya. dakwaan terhadap orang ini. Sebenarnya ini kan akibat dari suatu sebab akibat gitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada teori teori von Bury, kenapa orang ini melakukan suatu perbuatan? Karena sebabnya dia. Nah, kalau dalam teori von Bury, sebab orang itu melakukan tidak pidana merupakan rentetan yang lain. Orang itu juga harus dipidana. Sama ibarat orang mengatakan ini bagian dari orang yang membantu melakukan atau turut serta atau yang menyuruh melakukan. Kemudian faktor begitu. meringankannya adalah disebutkan Buniani di situ, Ya. justru sebenarnya kemudian menjadi bebas begitu, karena dia sebabnya adalah Buniani, maksudnya begitu. Iya, jadi jaksa penuntut umum juga sampai sekarang saya masih bingung kenapa dia mencantumkan Buniani sebagai alasan meringankan. Ya, ya. Berarti kalau meringankan suatu perbuatan hingga dia melakukan ini karena Buniani, harusnya yang
bunyinya ininya yang dulu harusnya dipidana, baru nanti dia yang dipidana karena dia pidana tidak lebih berat daripada pelaku utama kan begitu, dia lebih ringan karena dia cuma melanjutkan perbuatan orang tersebut begitu. Jadi makanya inilah saya katakan tadi, pertama ada loncatan logika, yang kedua dia pakai analogi yang tidak boleh dilakukan dalam suatu jaksa penuntut umum melakukan tuntutan, yang ketiga tadi dia harus menyebutkan orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi dia diringankan karena perbuatan orang tersebut. Padahal perbuatan orang tersebut belum pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Kan inilah tiga hal ini yang tentu kita menjadi hal yang agak sedikit quote and quote saya kira agak aneh ini tuntutan jaksa. Bagaimana nih Pak Novel tanggapannya? Jadi justru JPU, Jaksa Penuntut Umum ini menggunakan Buniani sebagai faktor yang meringankan buat Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi itu kan jelas apa yang disampaikan itu Buniani seperti kita-kita semua. Yang menonton, membuka YouTube Pemprov DKI dan men-share. Kita juga semua sama. Karena itu untuk disebar bebas. Seharusnya ini yang kena jerat hukum adalah gubernur terdakwa. Jadi bukan Buniani yang merekam, Buniani terus dikorbankan. Maka salah kalau kita dibilang ini ada tekanan, justru kita yang melakukan penegakan hukum dikriminalisasi dan makarisasi. Jadi luar biasa korban-korbannya. Berjatuhan luar biasa, tekanan-tekanan justru kepada rakyat. Nah, rakyat ini membuktikan kemarin tidak terpilih bahwa rakyat memvonis ini gubernur terdakwa adalah bersalah. Jadi terkait pilkada. Ya, karena kenapa? Karena itu ada dorongan dari kita dari sebelumnya permasalahan hukum yang sebelum masuk jalur pilkada. Karena penghinaan ini sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan bahkan sesudahnya. Nah, ini jelas dari mana? Nggak ada niat, nggak dari mensrea ini dari mana? Kalau memang nggak terbukti, orang berkali-kali saya ini pelaku yang melaporkan Ahmad Musadik di penjara 4 tahun. Kemudian juga Lia Aminuddin, semuanya itu kena jadi di bisa penjara. Nah, jurisprudensi. ini kenapa? Kok dibilang tekanan? Padahal setiap apa yang kita laporkan diciduk, ditangkap, baru jadikan tersangka. Ini udah ada aksi 14.10, hebat luar biasa. Kemudian 4.11. Jadi maksud Anda ketika mengacu jurisprudensi beberapa kasus yang lain itu Anda bukan sekedar membaca atau memahami, tapi Anda waktu itu juga menjadi pelapor. Menjadi pelapor kita, karena kita berpengalaman nggak melihat suku agama siapapun melakukan penistaan kita laporkan. Menurut Anda pola kasusnya sama? Sama semuanya. Pasal 156A, karena kenapa? Unsur agama. Pasal 156A nggak ada unsur agama, kecuali adalah unsur golongan yang lain. 156 ya. 156. Nah, ini juga jelas 156A. Baik. Silakan. Ringkas, tidak ada kasus yang sama persis seperti manusia satu dengan yang lain itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, Buniani ini ya menjadi tersangka sudah. Dan sebelum Buniani mengunggah dan memotong pidato Pak Ahok, tidak ada reaksi apa-apa. Begitu dipotong atau tidak dipotong sama? Enggak boleh. Sama. Karena kata pakai dipotong, lalu dikasih komentar, ramelah. Kalau enggak ada Buniani mengunggah itu enggak ada kasus. Udah clear ya. Dipotong atau enggak dipotong sama, Anda setuju? Beda. Digital forensik. Digital forensik itu udah dinyatakan. Digital forensik. Kita enggak sekarang keluar dari Buniani. Digital forensik itu masalah jelas. alat bukti supaya kita ditonton orang bicaranya agak akademis sedikit. Jadi 184A tentang saksi sudah tidak terbukti karena auditu. B, ahli juga sudah tidak bisa karena punya kepentingan. Sekarang C, bagaimana petunjuk? Petunjuk kan nggak bisa dijalankan tanpa alat bukti yang mendukungnya. Sedangkan dua alat buktinya sudah tidak bisa. Tinggal keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berbeda. Lalu tinggal satu lagi, apa itu? Surat MUI. Nah, kalau surat MUI juga kita katakan di dalam sistem hukum tata negara itu tidak sama dengan undang-undang. Dia juga bukan akte otentik. Dan dia sudah dibantah oleh pengurus MUI antara lain oleh 4 ahli agama dan sebagian ahli pidana. Kami memiliki 4 ahli pidana, 4 ahli agama, 2 ahli bahasa dan 1 ahli sosiologi. Seluruhnya membantah bagaimana eksistensi surat ini. Dengan demikian, dari aspek alat bukti Pak Basuki jelas sudah tidak terbukti. Dari aspek pembebas kenapa dia tidak boleh dihukum juga kami sudah jelaskan. Baik, oke, nanti lebih detailnya ke persidangan karena ini bukan forum persidangan ya. Tapi saya minta penutup dari Bang Jamin Ginting. Jadi kalau ini setelah tuntutan hari ini, kira-kira kalau tadi disebutkan banyak ada lompatan logika seperti keanehan, faktor meringankan itu juga baru pertama ini ya Anda melihat seperti itu begitu. Bagaimana kemudian ini selanjutnya ketika ini nanti bisa diteruskan ke putusan, apakah sebenarnya ini bisa disebut
sebenarnya win-win solution akhirnya. Saya nggak Sekedar ada aja. Saya tidak mau menyangkut tentang masalah politik ya dalam hal ini, itu iya. urusan yang berbeda bagi saya. Tetapi yang penting ini merupakan celah bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaannya dari sisi hukum ya. Nanti kan ada pledoi dibuat oleh Pak Ahok. Celahnya lebar tidak kira-kira kalau Anda melihat Ya dari seperti ini 3 poin tuntutannya? itu tentu ini menjadikan dasar juga bagi pledoi bagi penasihat hukum bahwasannya apa yang didakwakan tadi sudah disebutkan oleh Pak Wayan bahwasanya ada keraguan-raguan. Jadi kan harus cermat, jelas dan akurat kan begitu. Jadi dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena dia menyebutkan elit politik di satu sisi didasarkan kepada keterangan Pak Ahok, tapi di sisi lain dia menyebutkan ulama. Jadi ada nggak loncatan logika yang bisa mengaitkan antara itu? Ternyata nanti bisa dijelaskan tidak ada. Sedikit saja. Kalau tadi Pak Sudirta sempat menyinggung soal nama-nama saya ulama, kemudian para khotib dan atau khotib begitu ya, Pak Sudirta ya. Itu menurut Anda memang tidak menggambarkan kelompok tertentu? Kelompok tertentu kan tidak boleh campur aduk begitu. Oh, harus satu disebut satu aja begitu. Jadi ya? apa yang didasari karena kan waktu diselidiki oleh jaksa penuntut umum didasarkan kebenaran material yang disampaikan di pengadilan, niat yang disampaikan itu kan menurut keterangan Pak Ahok di dalam kantor gubernur dikatakan adalah ditujukan kepada elit politik. Nah, elit politik itu tentu merujuk kepada bukunya dan itu kepada pilkada sebelumnya. Nah, tetapi lalu karena ini karena memakai itu kalimat ayat itu dan ayat itu juga digunakan ditafsirkan itu karena sudah disebarkan dalam suatu media, ya itu sama dengan golongan tertentu yang dikatakan. Padahal kan dua hal ini yang berbeda. Satu untuk kepentingan politik pada saat itu dengan menggunakan supaya tidak memilih Pak Ahok. Yang satu lagi untuk ceramah-ceramah di keagamaan. Nah itu kan ada suatu loncatan. Jadi dia memakai analogika bahwasanya elit politik ini yang menggunakan ayat-ayat itu sama dengan yang digunakan oleh ulama-ulama itu. Oke, tapi pertanyaannya mungkin nggak bisa dijawab di sini. Apakah memang benar JPU-nya kemudian tidak terlalu bisa mengkonstruksikan dakwaan tuntutan ini, ataukah memang dibuat begitu biar celahnya lebar? Nah, ini kita jawabnya di forum yang lain. Terima kasih. Kemudian Pak Jamin Ginting, terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Novel. Kita lanjutkan nanti setelah beberapa kali persidangan ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih. Selamat malam.